Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah karena sampai pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua masih diberi anugerah nikmat yang cukup banyak, lebih-lebih nikmat berupa kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, yaitu berupa keimanan, ketakwaan, dan keberislaman. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah nikmatnya lebih banyak dan lebih baik lagi kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah limpahkan, Allah curahkan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak, Ibu-ibu, rahimatullah. Di kesempatan yang berbahagia ini, mari kita pahami satu ayat yang terletak di dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-186, yang tadi sudah kami sampaikan, kami bacakan di muqaddimah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang diriku Allah, fa inni qarib, maka jawablah, katakan kepada mereka bahwasanya aku Allah dekat. Ujibu da'watat da'i idza da'an, aku pasti akan mengabulkan permohonan dari orang-orang yang berdoa, yang memohon apabila ia memohon kepadaku. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, agar mereka selalu berada di dalam petunjuk atau kebenaran. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimatullah, jika kita perhatikan secara lebih seksama, ayat di atas merupakan ayat yang sangat spesial. Mengapa dikatakan spesial? Dilihat dari posisinya, ayat tersebut terletak di antara ayat-ayat yang membahas syariat puasa. Dimulai dari ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, yaitu perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa. Kemudian ayat 184,
ayyama ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhor. Ayat ini menjelaskan hari-hari tertentu di dalam bulan Ramadan, sehingga ketika kita melaksanakan puasa pada hari-hari tertentu di bulan Ramadan itu kemudian mengalami sakit atau bepergian, maka boleh tidak berpuasa dan puasanya diganti di hari lain. Kemudian ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang diperintahkan untuk berpuasa tadi adalah bulan yang di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran. Kemudian ayat yang ke-187 melompat dari 185 ke 187, Allah menyebutkan uhilla lakum lailatas siyami rofasu ila nisaikum. Di bulan Ramadan dihalalkan antara seorang suami dan istri melakukan hubungan pada malam hari. Tapi jika siang hari maka hukumnya terlarang. Nah, keempat ayat ini menjelaskan tentang syariat puasa 183, 184, 185. Kemudian melompat ke 187. Sementara ayat 186 yang tadi saya sampaikan di muqaddimah tadi terletak di antara ayat-ayat ini. Apakah perletakan posisi ayat 186 ini sebuah kebetulan? Tentu tidak. Bahkan bisa jadi posisi itu memang didesain oleh Allah seperti itu. Lantas apa maksudnya Allah meletakkan ayat di atas, yaitu ayat 186 di antara ayat-ayat syariat puasa? Sementara dilihat secara teks ayat 186 seakan-akan tidak mengandung syariat puasa. Bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimatullah. Memang jika dilihat secara sepintas, ayat tersebut seakan-akan tidak menyinggung tentang syariat puasa. Akan tetapi, jika diperhatikan lebih mendalam, justru ayat yang ke-186 ini adalah ayat yang menjadi inti dari rangkaian ayat-ayat tentang puasa. Itu mari kita perhatikan isi ayat 186 tersebut. Di dalam ayat tersebut Allah menegaskan kepada hambanya, kepada kita semua dengan kalimat fa inni qarib. Sesungguhnya aku Allah sangat dekat. Bahkan di ayat yang lain surat Qaf ayat yang ke-16 lebih tegas Allah menyampaikan bahwa wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kedekatanku terhadap hamba-hamba, terhadap manusia lebih dekat dibandingkan dengan urat nadi atau urat leher. Padahal Bapak Ibu, urat nadi, urat leher itu menyatu dengan diri kita. Itu kalah dekat dengan Allah. Allah lebih dekat daripada itu. Berarti Allah itu memang sangat dekat dengan hambanya. Jadi kedudukan Allah SWT terhadap hambanya, yaitu manusia kita semua, sesungguhnya sangat dekat. Akan tapi Bapak Ibu yang menjadi pertanyaan, yang menjadi problem, menjadi persoalan adalah apakah manusia termasuk kita di dalam hati kita sudah ada rasa kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan kita membuat Allah menjadi bertepuk sebelah tangan.
Allah sudah menegaskan bahwasanya dirinya dekat dengan hambanya, tapi ternyata hambanya, manusia, dan mungkin juga kita, belum mempunyai rasa kedekatan diri dengan Allah. Jangan-jangan hati dan diri kita merasa dekat dengan Allah hanya di saat-saat tertentu. Misalkan ketika bulan Ramadan seperti saat ini. Atau mungkin bulan Dzulhijjah ketika bulan haji. Atau mungkin pada hari Jumat. Atau bahkan mungkin hanya ketika kita berada di masjid. Setelah semua waktu itu terlampaui, tiba-tiba kita kemudian jauh lagi dari Allah, asing dari Allah, dan bahkan lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita simak model orang-orang yang beribadah, yang menjalin kedekatan dirinya dengan Allah, yang disebut di dalam Al-Quran. Ada 3 model orang beribadah, orang menjalin hubungan kedekatan diri dengan Allah. Model yang pertama disebut oleh Allah di dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ayat yang ke-11. Allah berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin, wa in asobahu khairun itma'an nabi, wa in asobathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin." Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin, dan ada di antara manusia orang-orang yang beribadah mendekat kepada Allah hanya berada di tepi-tepi saja. Fa in asobahu khairun itma'an nabi, jika ia memperoleh kebajikan dengan menjalankan ibadah mendekat kepada Allah itu, maka ia tetap berada di dalam hubungan kedekatan dengan Allah itu. Wa in asobathu fitnatun inqalaba ala wajhihi, kan tapi jika dia ditimpa oleh satu bencana, musibah, bala, dikurangi rezekinya, maka ia berbalik ke belakang, menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang demikian itu dikatakan oleh Allah khasirat dunya wal akhirah, maka rugilah dia di dunia dan juga rugi di akhirat. Dzalika wal khusranul mubin. Yang demikian itu adalah kerugian yang sangat nyata. Jadi ada di antara manusia yang model beribadah, model mendekat kepada Allah kalau diberi kebaikan-kebaikan oleh Allah. Sehingga ada kemudian manusia yang dalam beribadah kepada Allah itu memilih hanya ibadah-ibadah yang pahalanya besar-besar, yang pahalanya banyak. Ketika pahalanya banyak, dijanjikan oleh Allah dengan pahala yang banyak, maka dia sangat giat sekali untuk melakukan ibadah itu. Tapi ketika Allah kemudian tidak menyebut pahala dari satu ibadah, maka ibadah itu pun diabaikan dan ditinggalkan. Termasuk pada bulan Ramadan seperti saat ini, orang beribadah seakan-akan sangat antusias sekali. Karena mungkin menganggap bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh pahala, penuh ampunan, penuh rahmat, sehingga orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Tapi nanti sesudah Ramadan berlalu, maka banyak di antara manusia yang kemudian tidak lagi mau beribadah, atau jika beribadah pun mungkin ibadahnya tidak sesemangat ketika beribadah di bulan Ramadan. Nah, orang yang demikian model ibadahnya oleh Allah tadi dikatakan sebagai orang yang mengalami kerugian. Na'udzubillah min dzalik.
Model yang kedua disebut di dalam surat Yunus ayat yang ke-12. Allah menyebutkan wa idza massal insana durru da'ana li janbihi au qa'idan au qa'iman. Falamma kasyafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durri massah. Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Wa idza massal insana durru, dan apabila manusia ditimpa bahaya, ditimpa bencana, ditimpa musibah, da'ana, maka manusia itu akan berdoa, beribadah, memohon kepada kami Allah. Dijangbihi, dalam keadaan berbaring. Au qa'idan, dalam keadaan duduk. Au qa'iman, dalam keadaan berdiri. Falamma kasyafna anhu durrohu, kan tapi setelah kami Allah menghilangkan bahaya itu daripadanya, marro ka'alam yad'una ila durri masa, dia berpaling, dia menjauh melalui jalannya yang sesat, dan seolah-olah dia tidak pernah lagi mau berdoa kepada kami. Kadzalika zuyyina lil musyrifina, begitulah orang-orang yang melampaui batas, maka nu ya'malun, memandang baik apa yang mereka kerjakan. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimatullah. Ayat ini menjelaskan kepada kita adanya model orang yang beribadah kepada Allah di saat dia sedang mengalami musibah, di saat dia sedang mendapatkan ujian, bencana, dan bala. Sehingga dia sudah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan problem musibahnya itu. Akhirnya berserah diri kepada Allah dan berdoa memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, bahkan sampai menangis. Tengah malam bermunajat kepada Allah sambil menangis karena tidak bisa menyelesaikan problem yang dihadapinya. Di saat itu dia sangat membutuhkan Allah, sehingga berkeluh kesah, memohon, meminta pertolongan kepada Allah. Akan tapi sesudah musibah, problem, masalah yang dihadapinya itu kemudian dihilangkan oleh Allah, maka di saat itu dia kemudian mulai lupa kepada Allah, mulai menjauhi Allah, dan tidak lagi membutuhkan Allah. Inilah model ibadah yang kedua. Dan model ibadah yang ketiga, yaitu disebut oleh Allah di dalam surat Al-Ahqaf, surat 46 ayat yang ke-13. Innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, kemudian orang tersebut tunduk patuh, beribadah, menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Sumastaqomu, kemudian dia beristiqomah di dalam akidah rububiyahnya itu, dan kemudian dia beristiqomah di dalam beribadah kepada Allah. Maka orang yang demikian itu fala khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak pula berduka cita. Ini adalah model ibadah yang ketiga, yaitu model ibadah orang yang istiqomah. Orang yang beribadah tidak lagi musiman. Orang yang beribadah setiap keadaan, bagaimanapun kondisi yang dihadapi. Apakah dia mendapatkan kesenangan, pahalanya banyak dari ibadah itu dia kerjakan. Bahkan ibadah-ibadah yang mungkin tidak disebut keutamaan dan pahalanya, tapi ketika ibadah itu diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah, maka orang yang istiqomah ini akan menjalankannya. Dia tidak akan pilih-pilih ibadah.
Semua ibadah yang memang diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah, akan dia ambil dan dia kerjakan dengan sekuat tenaga. Sehingga dia akan berupaya untuk selalu terus-menerus membangun rasa kedekatan dirinya dengan Allah. Dikala susah pun dia beribadah, dikala senang pun dia juga beribadah. Pahalanya banyak pun dia tetap beribadah. Tidak disebut pahalanya banyak pun dia tetap beribadah. Yang wajib dia kerjakan, yang sunnah pun dia kerjakan. Karena orang yang istiqomah dalam beribadah, dia tidak akan pernah pilih-pilih ibadah untuk dikerjakan. Sebab bagi dirinya, ibadah itu adalah upaya untuk membangun rasa kedekatan diri dengan Allah. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari ayat-ayat tersebut dapat kita pahami bahwa ternyata rasa kedekatan manusia dengan Allah lebih dominan bersifat labil, dinamis, dan berubah-ubah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mendesain bulan Ramadan dengan ibadah puasa serta ibadah-ibadah lainnya sebagai momentum bagi manusia untuk menguatkan spirit, semangat, rasa kedekatan diri kepada Allah yang sedekat-dekatnya. Untuk itu, selama sebulan penuh di bulan Ramadan, manusia dilatih membangun, memupuk dan memperkuat rasa kedekatan dirinya dengan Allah melalui pelaksanaan berbagai macam ibadah. Mulai dari ibadah makan sahur, ibadah berpuasa di siang hari, sholat fardu 5 waktu, dan juga sholat rawatib dikerjakan, sholat duha, sholat taraweh, berbuka di waktu maghrib, melakukan tadarus Al-Quran, bersodako, dan bahkan di akhir bulan Ramadan melaksanakan ibadah iktikaf. Dengan demikian, sangat aneh jika selepas bulan Ramadan kok kemudian manusia justru kembali menjauh, asing, dan bahkan lupa terhadap Allah. Seharusnya selepas bulan Ramadan justru seseorang semakin mesra dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sukses dalam menjalankan puasa dan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan adalah orang yang setelah meninggalkan bulan Ramadan hatinya selalu dipenuhi rasa muqarabah, muraqabah, dan mahabbah ilallah. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimatullah. Apa yang dimaksud dengan rasa muqarabah ilallah itu? Muqarabah ilallah yaitu rasa di dalam hati, di mana seseorang selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempunyai rasa muqarabah ilallah akan selalu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dekatnya. Sehingga orang yang demikian tidak akan pernah punya rasa takut kepada siapapun karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala selalu berada di dekatnya. Dan pasti Allah akan menolongnya jika dirinya mengalami kesulitan-kesulitan. Itulah sikap rasa muqarabah ilallah. Puasa di bulan Ramadan hendaknya mampu untuk membentuk, memunculkan rasa muqarabah ilallah ini. Lantas apa yang dimaksud dengan rasa muraqabah ilallah? Muraqabah ilallah yaitu rasa di dalam hati seseorang bahwa karena begitu dekatnya dia dengan Allah, maka ia merasa setiap saat selalu diawasi, selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang dia kerjakan dan bahkan apa yang dipikirkan di dalam pikirannya, di dalam hatinya, semuanya atas pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Rasa seperti itu benar-benar muncul di saat-saat seorang sedang berpuasa. Meskipun di sampingnya tidak ada orang yang melihat. Di siang hari yang penuh dengan rasa
panas karena terik matahari sehingga menimbulkan kehausan yang luar biasa. Tapi karena dia sedang berpuasa, dia tidak mau makan dan dia tidak mau minum di siang hari. Mengapa? Karena orang yang berpuasa yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihatnya. Ini yang disebut dengan rasa muraqabah ilallah. Rasa selalu dipantau dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dua rasa ini bisa kita munculkan di dalam bulan Ramadan dan kemudian nanti di luar bulan Ramadan masih dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, tentu hasilnya akan memunculkan orang yang benar-benar bersih dari berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat. Dan puncak dari rasa di dalam hati yang dihasilkan oleh orang yang berpuasa Ramadan adalah rasa mahabbah ilallah, yaitu rasa cinta yang sangat mendalam kepada Allah. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena adanya rasa cinta itulah maka orang yang sukses dalam beribadah, berpuasa, dan beribadah-ibadah lain di bulan Ramadan akan selalu rindu dan ingin terus bermesraan dengan Allah. Sedetik saja dia lupa kepada Allah, maka hatinya akan gelisah dan merana. Sehingga dia akan selalu berupaya untuk selalu ingat kepada Allah, selalu merasa dekat dengan Allah. Sehingga timbul rasa cinta yang mendalam terhadap Allah. Itulah orang-orang yang benar-benar merasakan manisnya iman dan manisnya beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimatullah, marilah bulan Ramadan pada tahun ini benar-benar bisa kita jadikan sebagai momentum untuk membangun rasa muqarabah ilallah, membangun rasa muraqabah ilallah, dan membangun rasa mahabbah ilallah. Sehingga mudah-mudahan kita semua dapat benar-benar menjadi seorang hamba yang ahli ibadah, hamba yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Nasrum minallah wa fatkun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.